Cuma kalau orang Jawa nggak bisa, karena tetap yang paling tua itu Jawa. Oh, beng saudara tua. Itu, iya, tetap. Makanya walaupun setinggi-tinggi makomnya bangsawan di Lombok itu tetap menghormati orang Jawa, tetap namanya Jawa itu karena dulunya dia menghormati sejarah, dia menghormati nenek moyangnya. Di Lombok kayak kepala suku ini aja. Kalau yang di Lombok kan sebenarnya bukan ini sih ya, yang kayak di Papua itu kan harus ada kepala suku, setiap daerah harus kepala suku. Cuma kalau Lombok nggak seperti itu. Jadi kan di Lombok itu ada ininya juga, gelar bangsawan itu. Kalau di Jawa ada Raden Ajeng, Raden Ayu. Terus untuk laki-laki Raden ya. Iya, Raden. Nah, kalau di Lombok sama juga. Kalau gelar bangsawan untuk perempuan itu baik. Makanya kalau ketemu sama orang Lombok cewek namanya baik itu ya ada itu bangsawan. Itu darah biru lah gitu biru. Oh, berarti di sana masih tetap kayak di ditonjolkan kayak gitu ya. Iya. Kayak ada. Untuk laki-laki lalu. Lalu. Untuk perempuan itu kan baik. Awalnya apa di belakang? Apa awalnya? Awal. Apa? Pasti. Misalnya lalu siapa gitu. Misalnya namanya kan lalu Ananggali gitu kan. Cuma kan aku nggak punya. Kalau Anang gimana kalau Anang? Kalau Anang itu? Hah? Anang Gali. Anang gimana kelasnya? Apakah warganya Anang Hermansyah? Bukan, ini Anang Gawe. Tak kira ya, kalau di Lombok itu kan kalau lalu baik, lalu untuk cowok, baik untuk cewek gitu. Nah, di keluarga gue sendiri yang memang ada dari ibuku ada baiknya. Cuma di adat pernikahan Lombok itu ketika seorang bangsawan cewek dari keturunan bangsawan cewek nikah sama orang di luar dari keturunan bangsawan atau nggak punya gelar lalu yang cowoknya, itu gelar baik itu hilang. Oh iya. Berarti lihat yang cowok. Lihat yang di cowok dulu ya. Kalau gelarnya itu di cewek, berarti nikah sama cowok hilang. Ya, kalau ceweknya bangsawan, cowoknya nggak bangsawan, gelar dari ceweknya hilang. Berarti tapi kalau dari cowoknya bangsawan, terus ceweknya nggak bangsawan, tetap nanti anaknya itu pasti, kalau misalkan anaknya punya anak nih, cewek atau cowok. Kalau cowok kan pasti ada lalunya. Kalau cewek pasti ada baiknya. Jadi keturunan di cowok berarti ya. Iya. Nah, ini menarik untuk masalah pernikahan kan. Iya. Nah, kalau di Lombok sendiri, adakah ada tertentu apa syarat tertentu kayak orang sini nggak boleh sama daerah sini, ada sih gitu. Kalau di Lombok atau apa yang harus disyaratnya dari konsep adat ya? Konsep adat. Pernah dengar ini? Kalau konsep adat tuh di Lombok itu ya kawin lari itu, kawin diculik gitu. Jadi itu sebenarnya wajib apa ya? Itu udah bagian dari adat. Dari orang di Lombok tuh jarang ada yang ngelamar. Jadi istilahnya nih suka sama suka nih, punya rencana, mari kita nikah ya. Nikah. Nah, misalkan hari ini nih, misalkan contoh hari ini lah, kan malam kita nikah ya, gitu kan. Nah, udah ketemu di mana gitu kan? Ketemu di sini, udah jalan-jalan dulu kayak. Nah, baru nanti kalau udah malam, nah baru dibawa ke rumahnya si cowok. Dan di situ kalau udah itu malam merari namanya, malam nikah gitu. Malam nikah. Ya, diumumkan bahwasannya si cowok ini mau menikahkan si cewek itu. Tapi itu berarti nggak diwakilkan kan?
kayak nggak ada walinya berarti. belum sampai ke situ. Oh. Jadi untuk proses penculikan istilahnya gitu. Makanya nggak lewat permisi dulu kayak Langsung diajak gitu. langsung diajak nikah. Nah kalau udah dibawa ke rumahnya si cowok, Sudah. iya berarti udah kawin ya, menikah gitu. Saya mau menikah gitu kan. Nah nanti Baru proses. ya anak-anak muda di situ, pemuda-pemudanya di situ, semua warga-warga yang di situ di daerah itu kumpul bawa ayam. Buat Iya buat disembelih di situ. Oh, buat angkanya yang bawa ya. ya. Jadi itu malam ngerampak namanya. lampak. Ya, jadi itu apa muda-muda di situ bawa ayam, satu orang satu ayam kan. Gitu. Ya, akhirnya setelah bawa situ masak sembelih, masak bareng-bareng, makan bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah itu namanya makan ngerampak atau mangan ngerampak. Ngerampok. Mangan ngerampak. Oh, ngerampok. Ya, mangan ngerampak itu namanya. Kalau seandainya gini, orang biasa kayak gitu. Orang biasa. Semua orang Oke. biasa. Walaupun dia bangsawan juga kayak gitu juga. Jarang ada yang ini. Jarang ada yang ngelamar. Oh. Nah baru setelah malam itu, nah otomatis kan nggak pulang tuh si ceweknya. Pasti orang tuanya kalau udah nggak pulang kan, pasti kan sekarang kan telepon lah. Udah menikah katanya. Udah tinggal nunggu besok itu namanya ada serangkaian kan. Iya. Besoknya itu baru ada namanya besejati, beselabar. Misalnya Beselabar itu dari mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan untuk ngasih kabar bahwasanya si anaknya mau dinikahkan sama si cowok ini, si laki-laki itu. Gitu. Kalau si orang tua yang cewek, wah nggak setuju sih. Gak bisa. Harus tetap setuju nih. Enggak bisa tetap setuju, harus setuju. Karena udah kecuali Nah, malamnya itu si ceweknya kan aku nggak mau nikah dan pas penculikan. pas penculikannya nggak mau nikah katanya, nggak mau nikah, dan ada kesempatan si cewek buat ngabarin keluarganya. Keluarga, batal. Pasti keluarganya datang baik-baik dulu. Ini nanti ditanya ceweknya, kamu beneran mau menikah apa enggak gitu. Nikah apa enggak, nikah apa enggak. Kalau udah 3 kali enggak, udah Batal. berarti Terjadi. ya nego-nego dulu di situ di gimana tak udah pembelasan namanya, pemisahan Bisa. gitu. Tapi kalau udah semalam udah beselabar tadi pemberitahuan udah ada tahap berikutnya lagi, kayak habis beselabar baru besejati. Besejati itu membicarakan hari akadnya, mas kawinnya, nah, itu mas kawinnya segala macam. Nah kalau udah deal, nah baru penjemputan wali. Oke. Nah, gitu. Penjemputan wali, udah akad nikah. Gitu akadnya. Dan kan itu tadi apa? Pernikahan. Pernikahan. Nah, baru kan penculikan atau itu penculikan, baru besoknya beselabar. Nah, setelah beselabar itu baru besejati, baru penjemputan wali. Beselabar itu pemberitahuan. Oh ya. Iya. Baru kedua besejati itu membicarakan masalah tanggal pernikahan, mas kawin. Nah, baru terakhir penjemputan wali, akad. Setelah selesai itu ada yang langsung selesai dan ada yang pengen resepsian kan. Nah kalau bahasa resepsian di Lombok itu sendiri begawi. Begawi itu acara resepsiannya. Iya, Pak. Iya. Begawe. Nah di situ begawi. Ada acara-acara adat lah di situ. Resepsian. Nah baru setelah begawi itu ada namanya adat sorong serah. Serah-serahan berarti. Ya, sorong serah aji krama yang membahas silsilah dari kedua mempelai ini. Si cowoknya dari mana, si ceweknya dari mana gitu. Itu yang dibahas. Nah, dan di situ menggunakan bahasa, mungkin kalau di Jawa itu bahasa yang halus ya, bahasa Romo lah apa nggak tahu itu. Pokoknya di situ bahasa Jawa yang halus lah. Karena yang
bisa, yang ngerti itu adalah orang-orang yang memang belajar itu. Yang orang-orang belajar itu namanya pembayun. Ya, pembayun itu kalau bisa dibilang tokoh adat lah gitu. Oh, tokoh adat, pembayun. Nah, kalau ada kelas staff dari pembayun bawahnya enggak ini masyarakat lah, masyarakat umum. Jadi cuma pembayun tuh untuk adatnya doang. Pembayun itu yang pakai bahasa Jawa karena bahasa Jawa gimana? Ya, mugi-mugi. Oh, itu sama aja kayak Inggi sama ya bahasa Jawa. Sugeng Rauh Ring. Nah, kayak gitu-gitu. Sugeng Rauh kan sama aja kan? Iya, dan itu halus kan Bang ya? Halus. Di Jawa ya. Di Jawa. Nah, itu bahasa-bahasa itu. Karena di Lombok juga kita belajar bahasa Hanacaraka, Dada Sawala, Mangapagana. Kalau di Jawa Hono Coroko, Dodo Sowolo. Makanya banyak bahasa-bahasa di Lombok itu yang mirip dengan Jawa. Bukan mirip sih, sama. Bukan mirip, sama. Apalagi kalau misalkan kita memang mau bahas bahasa Jawa Tulen yang itu di adat pernikahan itu. Ini memang jelas-jelas ya, mugi-mugi sama, nggak ada bedanya. Biasanya beda aksen aja. Sami-sami sama semua. Bahasa kayak gitu. Berarti sama sebenarnya indukannya bahasa kita tuh sama. Ya karena kalau mau inggil. Iya, karena sinar di Jawa. Iya. Kalau kita bicara sejarah, itu orang, aku nih diceritain sama orang tua dulu. Katanya nenek moyang orang Lombok itu berasal dari Jawa. Itu masih satu rumpun gitu. Wow. Iya. Makanya di Lombok itu ketika ada orang Jawa yang datang ke situ berasa kayak cepet akrab gitu. Berarti kayak saudara tua lah. Iya, saudara tua. Makanya kalau misalkan ada orang Jawa yang nikah dengan orang Lombok, yang memang orang Lombok itu ceweknya itu bangsawan, itu gimana aja deh? Karena apa bangsawan dipindah ke cowoknya? Enggak. Jadi biasanya kan ada pelarangan ya, biasanya kalau misalkan orang Lombok sendiri yang nggak bangsawan menikah sama orang Lombok yang ceweknya bangsawan. Nah, itu pasti ada apa, murka lah ini. Cuma kalau orang Jawa nggak bisa, karena tetap yang paling tua itu Jawa. Oh, benar, saudara tua. Iya, tetap. Makanya walaupun setinggi-tinggi makomnya apa bangsawan di Lombok itu tetap menghormati orang Jawa, tetap Jawa itu karena dulunya dia menghormati sejarah, dia menghormati nenek moyangnya. Boleh nanti kita ke sana. Ya, nyulik lah. Kalau kan masih bisa aja. Orang Jawa, Bos. Kalau dari suku Madura itu gimana? Untuk ribet kan sih? Enggak ribet, cuma masalah. Cocok nih kan. Masalah normal lebih ya. Maksudnya tuh normal itu gini. Mau nikah, nggak ada pesan-pesan, nggak ada detail-detail kayak gitu sih. Itu sudah kayak sekarang malah rata-rata udah kalau emang kamu suka ya datang. Cuman yang masih ada tuh kayak pernikahan gini tuh masih. Ya kalau aku dulu teman kelasku kelas 4 SD udah nikah. Jadi masuk sekolah dulu 1 bulan berikutnya nggak masuk. Itu tadi sering gitu. Lagi dia ngomong aku dulu tuh aku. Aku dulu. Berarti lagi kan bukan ya. Kan aku dulu kan aku dulu. Pernah ya? Tapi sering ya. Ya aku tinggalkan saya. Curhat. Tapi kalau ada adanya tersendiri nggak kalau pas nikah harus ada acara kayak gini? Nggak ada sih. Rata-rata udah bukan meninggalkan sih, itu paling yang tetap kayak gitu yang Madura emang yang tulen. Kalau sekarang udah ya menerima modernisasi juga. Secara pikiran masih tetap tulen kadang, tapi secara meningkatkan lah sama modernisasi sekarang. Cuman ya kadang ya itu kalau semuanya aku mau nikah terus ya kadang orang tua tuh
kalau kamu emang mau nikah ya udah yuk ikat dulu gitu. Yang dipentingkan ikatnya dulu. Ikat dulu. Ikat pakai tali. Tunangan. Cincin tapi di sini. Iya. Enggak, tapi yang pernah sering aku tahu tuh di Madura. Ini nggak tahu ya, di daerah lain juga kayak gitu enggak. Bisa nikah sama saudaranya sendiri. Bisa. Ya. Itu kayak mana? Iya, banyak. Bisa. Tempat lama juga bisa. Ada beberapa kasus udah. Kalau sudah banget tuh udah jarang ya masih. Emang ada yang deket banget. Anggap rumahku di sini. Nyata mereka sekarang di sini. Walaupun tetanggaan tapi ada darah dikit, tapi nggak sampai deket banget, nggak sampai saudara sepupu satu. Biasanya saudara sepupu 3 lah paling tinggi. Belakang bisa. Tapi memang dibolehkan. Boleh. Soalnya temanku itu ada sepupunya, dia nikah sama sepupunya. Iya. Kalau Madura yang tulen maksudnya ya biasanya dia dari faktor orang tua kan, nenek atau kakek. Wah, cucunya saya ini kalau nikah sama orang jauh tuh udah kepikiran gitu, siapa nanti yang nemenin saya. Jadi biasanya saudara nikah sama saudaranya aja. Nah, ya beda kalau sama yang Madura yang enggak, Madura yang terliberalisasi kayak aku. Hanya justru disuruh cari yang jauh nih. Ya, soalnya dari orang tua sendiri aku kan ya abi kan orang Madura asli. Kalau yang ibu kan orang Jakarta gitu tahu. Oh, berarti emang dari keluarga. Itu dari satu desa itu apa emang dari keluarga konsepnya kayak gitu? Yang mana? Yang modelnya kayak itu emang satu desa konsepnya emang harusnya kita keluar. Oh, kalau itu udah kayak tergantung keluarga. Keluarga. Kalau tulen maksudnya kalau si orang tua itu emang masih belum menerima modernitas seutuhnya. Jadi pikirannya masih tetap kayak Madura yang dulu yang ya harus sesama Maduranya, tetanggaan aja gitu. Jadi bikin rumah di situ. Dari situ biasanya timbul tanian nanceng. Ada filosofi Madura tuh biasanya kalau rumah-rumah di Madura tuh tanian nanceng. Ada rumah. Itu satu halaman. Satu halaman panjang. Nah, di situ mesti ada musolanya dari gubuk lagi. Mesti. Dan ya itu hasil dari tanian, hasil dari rumah-rumah kayak gitu ya, hasil dari karena pernikahan ya deket-deket aja gitu. Jadi kayak memperkuat daerah aja gitu. Jadinya kayak gitu. Kalau sekarang udah jarang nemu sih tanian nanceng, udah ya terkikis modern. Tanian nanceng biasanya apa? Tanian nanceng halaman panjang. Halaman panjang. Halaman panjang. Itu Itu musim hujan nanam padi nggak di depan dong? Oh ya enggak lah. Yang di depan. Padi di tempat aja. Kalau kuburan ya masih ada kuburan ditaruh depan rumahnya. Kenapa? Hah? Ada. Ya itu faktor dari sejarah juga. Karena sejarah dulu masih zamannya kerajaan lah. Naruh tuh ya naruh apa? Jenazah keluarganya atau apanya di rumahnya karena biar itu tetap dekat deketan lah biar nggak lupa lah kalau kita WHO kita nanti juga KO. Berarti sebenarnya sama aja sih, setiap daerah punya syarat masing-masing. Yang penting sama-sama punya perasaan. Iya. Bisa nikah. Yang masalah itu beda perasaan. Bisa nikah mas. Walaupun kalian semua kalian nih. Oh, kenal aja enggak lo nikah ini sama aja nggak boleh. Ada gila-gila kamu. Kalau kita masa bahas apa tuh adat sendiri apa? Adat dari suku Madura itu gimana? Apa aja? Adat dilihat dari kayak momen-momennya, momen gini ada kayak gini. Oh, lihat momen. Di Madura tuh masih ada kayak momen titik
Petik laut juga ada di Jawa. Petik laut apa? Petik laut. Petik laut tuh ya kita ke mana, ke pantai. Terus gitu ya kita bawa tumpeng, bawa makanan. Nah itu dipersembahkan ke laut. Jadi nanti ada kapal. Kalau di sini isi makanan. Di sini namanya kayak larung lah. Kalau di Jawa larung. Oh iya. Petik laut. Itu masih ada. Petik laut. Petik. Apa yang mau dipetik? Iya. Air kafe. Iya cong. Sama ada tarian muang sangkal. Tarian muang sangkal tuh tarian muang tuh buang, sangkal tuh balak. Jadi tarian ya biasanya dipakai buat ya acara lah, acara pernikahan ada, acara apa, acara undangan lah kadang ada. Masih adat ya, tapi udah kayak jarang nemu lah. Cuman tarian sangkal cuman sekarang ya udah diajarkan secara apa tuh, kayak paguyuban doang. Tuh kalau adat itu masuk adat kan? Terus syarat lah. Sama tuh karapan sapi itu momen itu momennya itu sebenarnya momennya gimana tuh? Karapan sapi yang momen apa pas cuma ada hari apa itu agak kayak mana? Cuman momen ya diperlombakan. Jadi maksudnya momen aja kan itu. Nggak ada ini pas hari apa gitu, ada bikin kegiatan kayak gitu. Oh enggak sih. Sudah tergantung ya siapa eventnya, biasanya setiap tahun. Jadi sapi-sapinya harus besar. Makanya ada yang makanya Madura ini tuh pakai sapi. Laskar sampai kerap. Ya karena filosofinya sapi itu. Iya. Apalagi kalau pas lebaran haji. Oh iya. Lebaran haji. Iya kalau di sana kan lebaran kalau kita lebaran hari raya Idul Fitri kan. Kalau di sana lebaran haji. Mewah orang datang haji. Ya gak usah haji Mas, umroh aja. Iya. Umroh udah aduh gimana ya, aku pernah kan, aku nggak bilang Mas berangkatnya, pulang tuh pada mobil apa ini bisa gituin ya, aku malu sendiri. Berarti diistimewakan lah. Berarti kan di sana udah ada jadi gus lah. Gus? Iya. Enggak. Cuman umroh. Ya gak cuman gus kak. Ya kita aja pakai kopiah putih sama dibilang Pak Haji sih. Gus. Dan kalau misalkan orang pulang haji di Madura itu harus pakai ini ya. Kopiah putih. Ya jelas. Enggaknya harus pakai kopiah putih udah. Kalau di Jawa enggak ya? Ada sebagian, maksudnya enggak. Sebenarnya tinggal daerahnya sih. Daerahnya. Kalau di Lombok. Tapi sebenarnya tuh iya kan kayak gitu tuh, kalau pemikiranku sih kalau kita pakai kopiah cuma memberitahukan kalau kita udah kayak gini lah. Jadi kayaknya hitungannya malah jadi sombong kan gitu. Iya kan? Kayak aku pengen diagungkan lah kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau mikirin yes, sebenarnya normal-normal kayak orang di Jakarta normal aja kan, biasa aja pulang. Tapi kalau di daerah pasti dianggap lebih diagungkan. Gitu. Kalau doa ada lebih karomah lah. Pasti pakai kopiah putih. Dan ada satu kemarin yang memang dia pernah haji cuma nggak pakai kopiah putih, malah di ini kan. Di gimana? Pakai celana pendek. Berarti di sana tuh konteksnya kalau ada orang udah kayak gitu harus steril dari negatif. Padahal enggak kan. Padahal tetap manusia. Iya, manusia. Enggak luput dari kesalahan dan dosa. Berat kawan. Berat kawan. Jadi banyak sih masih gitu. Mungkin karena masih daerahnya sendiri sih. Mereka masih mempunyai daerah. Ya kitanya aja yang harusnya bisa menyinkronkan di sana. Kalau dari Lombok sendiri, untuk adanya sendiri apa yang bisa di-share ke teman-teman? Kira-kira acara adat apa gitu? Acara adat, nah itu ada di situ. Namanya adat ya itu nyongkolan itu yang dari bicara pernikahan lagi. Adat nyongkolan itu istilahnya arak-arakan.
dari rumah mempelai pria ke Oh, araranya biasa aja ada Pak. ini ada masa di situ. Oh, harus bawa apa ada gitu? pengiring, ada ini apa gendangnya. Kalau di sini kan gamelan situ harus ada itu. Harus digendangin ini. Ada itu ada presean juga. Presean itu kan ada apa? Ada seni bela diri ya. Ya, jadi pakai apa rotan dan pakai kulit kerbau sebagai ini tameng. Itu yang pukul-pukulan tuh. Iya, pukul-pukulan. Oh, yang kayak penembusan dosa gitu. Iya, artinya. Pukul-pukulan. Itu dikhususkan apa setiap umur berapa atau gimana, apa kitanya yang pengen ikut? Ya, untuk umur sih rata-rata udah dewasa ya. Dari dewasa. Dari umur 15 tahun ke atas lah. Kalau kita bahas umur. Dan sebenarnya itu nggak dibatasi usia juga. Ada juga yang anak-anak. Tapi khusus anak-anak itu nggak, dia istilahnya nggak pakai rotan lah ya. Berarti ketika pengen siap aja ya. Siap aja. Ya, ada acara-acara adat itu pasti ada presean itu. Presean. Sama yang mungkin pernah dengar ini tradisi bau nyale. Bau nyale itu ngambil cacing di laut. Cacing laut. Kayak mana cacingnya? Cacing laut. Kan dari orang dulu sejak apa di Lombok itu, khususnya di Lombok bagian selatan itu ada namanya Putri Mandalika. Jadi yang pantai Mandalika yang terkenal. Putri Mandalika itu anaknya seorang raja, dulu raja terkenal, dan saking cantik jelitanya si Putri Mandalika ini banyak pangeran-pangeran dari kerajaan lain datang untuk ngelamar itu. Dan anehnya setiap lamaran itu diterima. Terus gimana? Diterima dengan alasan supaya tidak menyakiti hati mereka lah. Mereka udah datang jauh-jauh dari sini. Tapi kan diterima, akhirnya diterima semua. Nah, akhirnya karena itu semua diterima kan lamarannya, dan bingung. Pada akhirnya si Putri Mandalika kan bingung sendiri kan, mau milih yang mana gitu. Kalau si Putri Mandalika ini milih salah satu dari pangeran itu pasti akan terjadi pertempuran, pasti persaingan gitu. Tapi kalau terima semua juga harusnya pernah juga. Iya, jadi akhirnya karena udah begitu ceritanya, si Putri Mandalika ini memutuskan untuk membuang diri ke laut, melempar diri lah ke laut, menceburkan diri ke laut. Dan sebelum itu dia berpesan, setiap tanggal segini, bulan segini, di kalender suku Sasak Lombok itu saya akan muncul dan berubah wujud menjadi cacing laut itu yang di Lombok disebut nyale. Ya, namanya nyale. Dan itu hanya ada di pantai Lombok bagian selatan. Dan itu di tanggal tertentu, bulan tertentu. Dan sebelum proses itu ada proses adatnya juga, penentuan tanggal dari tokoh-tokoh adat. Kumpul semua. Iya, sebelum ini hari pengambilan misalnya kan, pengambilan atau bau nyalinya. Bau itu kan ngambil. Bau ngambil. Nyale itu cacing laut itu.